Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Temporary Organization Sequencing Concept yang akan dijelaskan pertama kali oleh teman saya, Muhammad Husaini. Pengertian Temporary Organization Sequencing Concept. Organisasi sementara dibentuk untuk tujuan menyelesaikan tugas yang telah ditentukan sebelumnya dengan titik terminasi yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka dapat bersifat intra-organisasional, terjadi dalam konteks organisasi non-sementara atau antar organisasi yang terdiri dari sejumlah organisasi. Selanjutnya, konsep dasar. Yang pertama yaitu time atau waktu. Waktu adalah konsep yang sering dikaitkan dengan organisasi sementara oleh penulis di lapangan sebagai sarana untuk membedakan mereka dari organisasi permanen. Oleh karena itu, waktu sangat penting untuk pemahaman tentang temporary organisasi sementara. Salah satu alasan yang jelas untuk ini adalah bahwa sementara menyiratkan sesuatu yang ada untuk waktu yang terbatas, dan biasanya aspek waktu ini terkenal dari awal. Untuk setiap organisasi, waktu umumnya dianggap sebagai sumber daya yang langka dan sering disinggung dalam istilah seperti waktu adalah uang. Selanjutnya, task atau tugas. Tugas adalah konsep dasar kedua dalam kerangka kerja. Sebuah tugas melegitimasi organisasi sementara dan dapat dibandingkan dengan pengabdian organisasi permanen untuk tujuan. Sedangkan tujuan utama memberikan fokus untuk pengambilan keputusan. Tugas berfokus pada tindakan. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas adalah yang utama. Penting dalam pengembangan organisasi sementara. Yang ketiga, tim atau kelompok. Setiap organisasi sementara perlu dirancang oleh dan sekitar orang-orang. Organisasi sementara secara alami juga tergantung pada kemauan, komitmen, dan kemampuan individu untuk penciptaan, pengembangan, dan penggantian. Yang keempat, transisi. Transisi adalah konsep dasar keempat dalam kerangka kerja dan pernyataannya dibenarkan oleh perhatian organisasi sementara dengan kemajuan dan pencapaian. Selanjutnya ada judul konsep sequencing. Yang pertama, action-based entrepreneurialism. Konsep ini menyangkut pada kewirausahaan. Kebutuhan seorang wirausahaan untuk memprakarsai dan memberikan dorongan untuk pembentukan organisasi sementara sudah jelas. 2. Mapping by rhetoric. Pemetaan dengan retorika adalah metode dasar untuk memulai organisasi sementara. Secara umum, retorika adalah sarana untuk memetakan pengalaman dan lingkungan yang relevan. Yang ketiga, fragmentation for commitment building. Biasanya fase ini juga mencakup pengembangan kriteria untuk penghentian, atau setidaknya beberapa saran tentang bagaimana kesimpulan dari organisasi sementara ini harus definisikan. Selanjutnya yang keempat, decoupling by bracketing, atau lebih jelas memisahkan dengan tanda kurung. Organisasi sementara perlu diperbaiki tepat waktu dengan titik awal yang cukup jelas, sehingga semua orang tahu ini adalah awalnya. Slide selanjutnya adalah yang kelima, text definition by partitioning, atau lebih jelas definisi teks dengan mempartisi. Tugas yang disajikan untuk setiap organisasi sementara harus definisikan dalam beberapa cara. Sebuah organisasi sementara akan mampu menangani hanya beberapa masalah, atau dalam kasus yang ekstrim hanya satu. Dan keenam, planned isolation, atau isolasi terancang. Konsep setiap kami memfokus pada fase eksekusi dalam kehidupan organisasi sementara. Ini adalah fase ketika tindakan yang telah ditentukan menurut rencana harusnya dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketujuh ada planning atau perencanaan. Organisasi sementara bergerak dari keterbukaan relatif ke tertutupan relatif. Menggunakan terminologi kami sebelumnya, kami dapat mengatakan bahwa berketing dan partisi adalah aktivitas yang tidak dapat diubah. Yang
Yang kedelapan, guardian atau menjaga. Seperti yang telah kita lihat, perumusan orisinal dari organisasi menghasilkan semacam rencana atau program yang menguraikan apa yang harus dilakukan, mengapa, dan bagaimana. Kesembilan, institutionalized termination. Menurut definisi, organisasi sementara memiliki mekanisme penghentian bawaan. Menetapkan bracket waktu yang benar adalah aktivitas yang diperlukan untuk organisasi yang benar-benar sementara. 10. Recoupling by bargaining. Recoupling dengan tanda kurung. Karena organisasi sementara awalnya dipisahkan, mereka menjadi berpasangan kembali ketika mereka tidak ada lagi. Yang ke-11, buy-in atau menjebatani. Pengakhiran juga memerlukan beberapa transmisi pengalaman, yaitu dari tim pengembangan produk ke organisasi produksi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.